Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah kelima, ijtihaduka fima duminalaka. Kesungguh-sungguhanmu bekerja untuk memperoleh hal-hal yang sudah dijamin untukmu. Wa taksiruka fima puliba minka, dan kelalaianmu mengerjakan hal-hal yang dituntut darimu. Dalilun alam timasil basiroti minka, adalah indikator dari pudarnya mata hatimu. Kesungguh-sungguhanmu mencari hal-hal yang sudah dijamin untukmu, dan penelantaranmu terhadap tugas-tugas yang wajib engkau tunaikan, itu adalah bukti pudar atau buramnya mata hatimu. Kita baca apa yang dimaksud dengan kesungguh-sungguhan, apa yang dimaksud dengan hal-hal yang sudah dijamin, hal-hal yang diminta dan penelantaran, serta apa yang dimaksud dengan mata hati dalam kata mutiara ini. Qultu, Ibnu Ajibah berkata, al-ijtihadu fi syai', bersungguh-sungguh dalam sesuatu, istifrogul juhdi wat taqati fi talabihi, memaksimalkan atau mengoptimalkan usaha dan kekuatan dalam mencarinya. Wat taksiru, sedangkan penelantaran, wat tafritu wat tadyi'u, adalah melalaikan dan mengabaikan. Wal basiratu, dan mata hati, nazirul kolbi, pelihat atau alat untuk melihat dari hati. Pak Anis, Pak Jainul, silahkan bergabung. Oh iya, sudah ada di sini. Selamat bergabung Pak Jainul Abidin. Kita baru baca 2 baris. Wal basiratu nazirul kolbi, mata hati adalah yang melihat dari hati. Kama bukan nazirul kolbi, hal-hal yang melihat isi dari sesuatu. Kama annal basoro nazirul qolibi, sementara basor yaitu mata kepala, penglihatan, adalah yang mampu melihat bungkusnya, yang mampu melihat cangkangnya. Wal basiratu nazirul kolbi, mata hati adalah sesuatu yang bisa melihat isi. Kama annal basoro nazirul qolibi, sebagaimana mata kepala adalah sesuatu yang bisa melihat cangkang atau bungkus kulit dari sesuatu itu. Fal basiratu la taro illal ma'ani, mata hati tidak melihat kecuali makna-makna. Wal basoru la yaro illal mahsusat, sedangkan mata kepala hanya bisa melihat hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang indrawi. Autakulu, atau kita juga bisa mengatakan al-basiratu la taro illal latif, mata hati hanya melihat hal-hal yang halus. Wal basoru la yaro illal kathif, sedangkan mata kepala hanya bisa melihat sesuatu yang tebal. Autakulu al-basiratu la taro illal qadim, mata hati tidak dapat melihat kecuali sesuatu yang kodim, yang bako, yang abadi, yang tidak berawal. Wal basoru la yaro illal hadis, sedangkan mata kepala hanya bisa melihat sesuatu yang baru. Mata hati ini yang bisa mengenal Tuhan, bisa mencerap, menangkap, mengenali tentang Tuhan. Sedangkan mata yang ada di kepala ini dialah yang mengenali makhluk, hal-hal yang baru.
Au taqulu al-basiratu la tara illal mukawwin. Mata hati itu dialah yang bisa melihat Tuhan yang menciptakan. Wal basaru la yara illal kaun. Sedangkan mata kepala hanya bisa melihat alam. Fa idza aradallahu fatha basiratil abdi, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak membuka mata hati seorang manusia, ashgolahu fi zahiri bi khidmatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkan orang itu pada zahirnya untuk berkhidmat kepadanya, wa fil batini bi mahabbatihi, dan di dalam batin orang itu dengan mencintainya. Wa kullama azamatil mahabbatu fil batini wal khidmatu fil zahiri. Selama atau selalu, setiap kali rasa cinta di dalam hati manusia dan khidmat kepada Allah pada zahir tubuhnya itu semakin besar, qawiya nurul basirati, maka cahaya mata hatinya semakin kuat, hatta yastauliya alal basori, sehingga itu menguasai kepada mata kepalanya. Fayagibu nurul basori fi nuril basirati, maka cahaya mata kepala itu pun akan larut di dalam cahaya mata hati. Fala yaro illa matarohul basiroh, sehingga mata kepalanya pun tidak melihat sesuatu kecuali apa yang dilihat oleh mata hatinya. Minal ma'ani latifah wal anwaril qadimah, yaitu makna-makna yang halus dan cahaya-cahaya yang qadim. Wa haza ma'na qauli Syekh Suyukhinal Majzub, ini adalah pengertian dari gurunya guru kami, Syekh yang Majzub. Siapa ini saya nggak tahu. Ghayyabtu nazari fi nazar, saya menghilangkan pengamatan saya dalam pengamatan. Saya berusaha berpikir untuk tidak berpikir. Wa ufnitu an kulli fani, saya memfanakan diri, menghilangkan diri, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang fana, tidak memperhatikan apapun yang terkait dengan makhluk. Haqqaqtu ma wajadtu giyar, aku mendapati dengan sejati bahwa segala yang aku temukan itu adalah alam. Kata giyar itu sering bermakna kaun, goir dari itu juga. Wa amsaitu fil hali hani, maka kondisiku pun menjadi tenang. Wa idza aradallahu khidlana abdihi, sedangkan jika Allah Subhanahu wa taala ingin mempermalukan, merendahkan seorang manusia, asgolahu fi zahiri bi khidmatil aqwan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkan tubuh orang itu untuk bekerja demi sesama makhluk. Wa fil batini bimahabbatiha, akan memenuhi batin orang itu dengan rasa cinta kepada makhluk. Fala yazalu kadzalika hatta yatmisa nuru basiratihi, dia akan terus berada dalam kondisi seperti itu sampai cahaya mata hatinya menjadi pudar atau buram. Fayastauliya nuru basorihi ala nuri basiratihi, sehingga cahaya di mata kepalanya akan menguasai cahaya mata hatinya. Fala yaro illal hissa, sehingga dia tidak melihat kecuali sesuatu yang indrawi. Wala yakhdimu illal hissa, tidak mengabdi kecuali kepada yang indrawi, yang material. Fayajtahidu fi talabi ma huwa madmunun minar rizqil maksum, maka dia pun mencurahkan seluruh usahanya
untuk mencari apa yang sudah dijamin baginya, yaitu rezeki yang sudah pasti pembagiannya. Wa yuqassiru fi ma huwa matlubun minhu minal fardil mahtum, dan dia pun melalaikan fardu-fardu yang sudah ditentukan baginya yang harus dia kerjakan. Walau kana badalal ijtihada istighraqon, kalau orang itu sampai level mengganti kesungguh-sungguhannya tadi menjadi ke level tenggelam sepenuhnya dalam mengejar hal-hal yang indrawi, wa baddala taksiro tarkan, dan kalau dia sudah naik level dari sekedar melalaikan kewajiban menjadi meninggalkan kewajiban itu sepenuhnya, lakana badalat tomsa amyan, maka dia sudah mengganti keburaman mata hatinya menjadi kebutaan. Wahuwal kufru, dan itu adalah level kekafiran. Wal niyazubillah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Lianna dunia, karena hari Tolut, karena dunia itu seperti sungainya Tolut yang ada di akhir surah Al-Baqarah, di akhir juz kedua. Walayan juminha, dan tidak ada yang selamat dari sungai itu ilaman lam yashrob, kecuali orang yang tidak meminum airnya. Awig tarofa gurfatan biadihi, atau kalaupun minum hanya mengambil segayung saja, secidukan itu. Laman syariba ala qadri atshihi, bukan orang yang meminum untuk memuaskan dahaganya, menghilangkan hausnya. Dunia itu tidak akan selamat darinya kecuali orang yang tidak meminumnya sama sekali, atau kalaupun meminumnya hanya sekedar menghilangkan dahaga, bukan memuaskan dahaga. Udah hilang hausnya ya sudah, jangan minum terus sampai puas, nggak boleh. Qalahu Syekh Zarruq radhiyallahu an. Ini Ibnu Ajibah mengutip dari Hasan Zarruq. Hasan Zarruq itu orang Fas. Fas itu satu kota di Maroko. Jadi itu penulis atau pensyarah Al-Hikam sebelum Ibnu Ajibah. Apa judulnya ya, saya lupa nama kitabnya. Satu paragraf lagi Pak Ubed, karena ini nggak panjang syarah dari hikmah kelima ini. Wa qala Syekhu Abul Hasan radhiyallahu an, guru kami yaitu Abul Hasan As-Sazili berkata, al-basiratu kal basor, mata hati itu seperti mata kepala. Adna syai'in yaqomu fihi yamna'un nazor, wa illam yantahi ilal amyi. Sesuatu yang paling dekat yang jatuh atau tertangkap olehnya akan menghalangi dari memandang yang selainnya, meskipun itu tidak menyebabkan kebutaan. Kalau kita memandang ke depan, kemudian di depan saya ada pintu kamar saya, yaitu menghalangi dari memandang yang di belakangnya, dinding selanjutnya. Kalau terbuka terus sampai jauh, sampai ujung jalan misalnya, ya apa yang tertangkap oleh mata kita itu akan menghalangi pemandangan selanjutnya. Meskipun itu tidak membuatkan kita kebutaan, ya mata kita melihat, tapi hanya terbatas sampai situ saja. Fal khatratu minasyai tushawisun nazor. Apa ini artinya Pak Ubed? Fal khatratu minasyai tushawisun nazor. Syawasa itu mengaburkan. Watukad dirul fikro, dan mencemarkan pemikiran. Ya, ini belum ketemu saya cek. Khotro, kalau ma khotoro alal kolbil bashar itu kan yang terlintas ya.
al jannatu mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala kolbil bashar. Ini berarti masdarnya dari khotoro. Khotoro itu yang terlintas, sesuatu yang melintas ke mata atau melintas ke pikiran itu akan mengaburkan pemandangan dan mencemari pemikiran. Wal izadatu lahu tazhabu bil khairi roksan. Dan kalau yang melintas itu ditambah terus gitu ya, sampai jadi banyak, itu akan menghilangkan kebaikan sepenuhnya. Wal amalu bihi, kemudian mengerjakan apa yang mula-mulanya tadi terlintas, kemudian semakin banyak dipikirkan, itu akan menghilangkan dari orang yang melakukannya sahman minal Islam, bagian dalam keislamannya, fima huwa fihi, yang ada pada dirinya, wayati bididdihi, maka dia pun akan mengerjakan kebalikannya. Fa idza stamarra ala syarri taflitu minhul islamu kulluhu. Jika dia terus-menerus dalam keburukan atau kejahatan, maka Islam akan lepas, ucul darinya secara sepenuhnya. Fa idzan taha ilal waqi'ati fil ummah, jika dia sudah mencapai rasa kesal terhadap sesama umat Islam, wa muwalatiz zolama, lalu dia bermualah atau memiliki loyalitas, memberikan kesetiaannya kepada orang-orang zalim, hubban, karena dia cinta, fil jahi wal manzilah, kepada status dan posisi atau jabatan, wa hubban lid dunya, dan karena cinta pada dunia, alal akhirati, daripada akhirat, faqad tafalat minhul islamu kulluhu, maka Islam telah lepas darinya secara keseluruhan. Wala yagurrannaka ma tawassama bihi zahiran, janganlah engkau tertipu oleh apa yang menjadi bungkus atau penampilannya secara zahir. Fa innahu la ruha lahu, karena sesungguhnya itu tidak ada ruhnya. Idzil islamu hubbullahi wa hubbus solihina min ibadi, karena Islam itu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada orang-orang soleh.